Kita tahu Indonesia saat ini menjadi presidensi G20 ya. Kira-kira apa kemudian sikap Indonesia terhadap invasi militer Rusia ke Ukraina ini? Kalau kita mencermati dalam melihat permasalahan yang terjadi saat sekarang, konflik di Ukraina, pendekatannya tidaklah serta-merta melalui G20 ya. Yang kita garis bawahi adalah apa yang menjadi kewajiban dari PBB dalam hal ini, menerapkan prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional sesuai mandatnya untuk mengupayakan perdamaian dan menyelesaikan konflik di dunia. Jadi tidak dalam konteks G20-nya, namun dalam konteks bagaimana PBB yang memiliki tanggung jawab dan peran yang besar semestinya untuk dapat menjalankan tugasnya. Dan beda lingkupnya ya. G20 memang didesain lebih untuk penanganan isu-isu ekonomi global, namun tidak bisa dipungkiri di masa lalu pernah ada isu Suriah kalau tidak salah yang menjadi topik tambahan dalam pembahasan isu-isu ekonomi oleh G20. Namun itu terjadi bersamaan dengan adanya KTT G20 pada waktu itu. Jadi itu yang membedakan, dan dari sisi pemerintah memang posisi Indonesia sudah disampaikan secara jelas dan tegas pada hari pertama terjadinya serangan ya. Dan posisi kita pertama yang paling awal adalah menegaskan kembali arti penting penghormatan terhadap tujuan dan prinsip piagam PBB dan hukum internasional. Salah satunya adalah penghormatan terhadap integritas dan keutuhan wilayah kedaulatan dari negara-negara. Jadi kita mengingatkan kembali bahwa posisi kita sebenarnya berangkat dari nilai-nilai prinsip-prinsip hukum internasional dan norma-norma yang harus ditaati semua negara di dunia. Itu yang pertama. Kemudian apa lagi sikap yang akan dilakukan oleh Indonesia? Kita mendorong sebenarnya bagaimana PBB dapat menjalankan peranannya. Dalam hal ini kita mencermati bahwa pembahasan di lingkungan Dewan Keamanan PBB memang tidak menghasilkan satu resolusi apapun ya, karena kita memaklumi bahwa di Dewan Keamanan PBB ada negara-negara yang memiliki hak veto. Jadi apapun resolusi yang diajukan, apabila menyangkut kepentingan negara tersebut, siapapun itu negara yang memiliki hak veto, maka resolusi tersebut sudah bisa dibayangkan tidak akan berhasil digolkan atau diadopt oleh negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB saat sekarang. Kita juga mencermati bahwa salah satu upaya bahkan untuk menjadikan resolusi yang dirancang dapat disetujui adalah penggunaan terminologi yang katakanlah lebih bisa diterima oleh negara-negara, misalnya tidak mengecam, namun penggunaan kata prihatin ya. Tidak, saya coba ingat-ingat lagi, tapi setidaknya Dewan Keamanan PBB pun menggunakan bahasa yang lebih halus ya, tidak mengkondem tapi mendeplor kalau saya tidak salah. Dengan demikian ini menunjukkan bahwa dalam hubungan antar negara, dalam hubungan internasional, negara-negara senantiasa mencoba mencari titik temu ya, termasuk resolusi. Bagaimana satu resolusi Dewan Keamanan PBB bisa diterima oleh negara-negara anggota sehingga ada ada satu gerakan ya bahwa menuju satu resolusi konflik. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB sejauh ini itu belum berhasil, dan Indonesia sebagai anggota PBB dan anggota Majelis Umum PBB mencermati perkembangan ini juga dalam diskusi atau perdebatan di Majelis Umum PBB. Saat sekarang sedang ada juga usulan resolusi yang berkembang di sana, dan proses masih berjalan. Tentunya kita memiliki sikap dan posisi yang akan kita sampaikan nanti pada waktunya. Baik. Apakah Indonesia akan melakukan diplomasi aktif kepada keduanya secara langsung, Pak Faizasa? Sebenarnya kalau kita cermati ya, jauh-jauh hari kita sudah membangun komunikasi. Ibu Menteri Luar Negeri dalam banyak kesempatan adalah berkonsultasi, berkomunikasi dengan Menlu Lavrov, dengan Menlu Ukraina, dan Menlu yang langsung berbatasan dengan wilayah konflik di Eropa ya. Jadi berbagai komunikasi itu pada prinsipnya adalah upaya Indonesia untuk menyampaikan posisi kita, menyampaikan harapan kita untuk negara-negara menghindari penggunaan kekerasan. Namun kita melihat bahwa perkembangannya sudah sangat berbeda saat sekarang.
di mana penggunaan serangan militer katakanlah sudah terjadi. Dengan demikian beralihlah upaya kita adalah mencoba menarik kembali tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai piagam PBB untuk mencari perdamaian dan menyelesaikan konflik dalam hal ini. Oke, baik. Tadi sempat saya berbincang juga dengan pengamat hubungan internasional ya, Pak Hikmahanto Juwana, yang menyampaikan usulan agar Indonesia juga aktif di Majelis Umum. Kalaupun di Dewan Keamanan tidak bisa, agar kemudian Majelis Umum bisa mengeluarkan resolusi. Bagaimana dengan tanggapan itu, Pak Faizasa? Kalau saya cermati saat sekarang seperti disebut tadi sudah bergulir ya. Upaya dari beberapa negara untuk menginisiasi satu resolusi di Majelis Umum PBB. Kita sedang memformulasikan juga posisi kita dan terlibat dalam proses diskusi pembahasan mengenai resolusi tersebut. Jadi proses ini masih bergulir. Saya belum bisa memberikan banyak pandangan atau komentar karena masih berproses. Kita pahami itu, Pak. Ada pengaruhnya tidak, Pak, kondisi ini terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi bahkan di ASEAN, khususnya Indonesia? Sudah banyak analisa dan pengamat yang menyampaikan pandangan mereka ya, bagaimana impact dari perkembangan ini terhadap ekonomi global ya, tidak hanya terhadap ASEAN. Namun dalam kondisi sekarang kita sama-sama memaklumi bahwa keterhubungan antar negara atau kawasan semakin meningkat. Sekalipun pusat permasalahan untuk perdagangan saat ini terjadi di Eropa, namun impact-nya juga bisa dirasakan di kawasan kita. Saya membaca di beberapa literatur bagaimana ketergantungan negara-negara di ASEAN terhadap suplai bahan baku misalnya dari Ukraina, dari Rusia, dan dengan demikian dalam beberapa waktu bisa dibayangkan akan terjadi keterbatasan ya suplai bahan baku. Misalnya yang sangat sederhana adalah Ukraina adalah penghasil gandum, salah satu penghasil gandum terbesar di dunia. Saya tidak tahu persis bagaimana dari negara mana saja kita mengimpor gandum, tapi saya mengetahui ada juga yang kita impor dari gandum, tapi negara-negara seperti Mesir yang menggantungkan impornya jauh lebih besar dari gandum Ukraina tentunya akan sangat terdampak. Oleh karena itu hal ini baru bisa diakses atau dikaji dalam beberapa waktu ke depan. Dalam bacaan yang kita juga ikuti pada hari terjadinya serangan, bagaimana pasar modal, World Trade Center dan lain-lain mengalami gejolak ya. Ini juga reaksi, apakah ini reaksi saat atau mencerminkan kondisi global pada umumnya ke depan, kita tidak tahu. Namun ini menunjukkan bahwa ketidakpastian yang dimunculkan oleh ketidakpastian di ranah global ya, ini akan mau tidak mau memiliki dampaknya bagi perekonomian atau keterhubungan antar negara. Yang pasti kalau kita berbicara mengenai supply chain atau rantai pasok, sudah akan bisa kita akses dampaknya pada beberapa negara. Tapi kalau kita melihat banyak juga negara yang bergantung dengan impor bahan-bahan mentah atau bahan-bahan material dari Rusia ya, hal-hal tersebut tentunya menimbulkan kompleksitas yang tidak bisa dibayangkan pada saat sekarang. Namun saya yakin ya, semua negara berhitung dampak dari perkembangan ini terhadap kepentingan immediate ya, yang mendesak. Kita belum berbicara mengenai kepentingan geopolitik, geostrategi yang besar ya. Namun kondisi sekarang dalam beberapa hari ke depan atau dalam beberapa minggu ke depan tentunya akan mempengaruhi bagaimana kita melakukan hubungan interaksi antar negara, antar kawasan. Bagaimana kemudian dengan kondisi WNI kita, Pak Faizasa, di Ukraina? Dan ada upaya apa yang akan dilakukan? WNI kita tentunya yang kita prioritaskan untuk keselamatan mereka yang utama ya. Pemerintah senantiasa memberikan prioritas pada pelindungan warga negara kita dimanapun di luar negeri, yang khususnya yang saat sekarang menghadapi tantangan keamanan. Dari beberapa waktu lalu memang sebenarnya sudah disiapkan beberapa skenario rencana kontingensi bagi memindahkan mereka ke wilayah yang aman. Jadi saat sekarang saya mencatat bahwa beberapa WNI kita sudah berpindah ya, sudah tinggal di KBRI ataupun di beberapa safe house yang disiapkan oleh KBRI untuk menunggu waktu yang tepat dievakuasi keluar Ukraina. Semuanya sangat dinamis, perkembangan di lapangan sangat menentukan bagaimana kita bisa melakukan proses pemindahan dengan aman dan
selamat ya. Keselamatan adalah yang kita prioritaskan. Namun persiapan sudah dilakukan, skenario sudah dicobakan ya, bahkan sejak beberapa waktu lalu perwakilan kita terdekat dari Ukraina juga telah merapat seperti dari Moskow, dari Polandia, Warsawa. Mereka juga sudah merapat ke wilayah perbatasan. Demikian juga perwakilan kita di Hungaria, kedutaan besar kita di Moskow juga terus membangun komunikasi, termasuk dengan ICRC ya, untuk memastikan akses koridor kemanusiaan apabila pada waktunya atas assessment atau kajian dari kedutaan besar kita di Kiev, waktunya sudah tepat untuk melakukan pemindahan mereka ke lokasi yang lebih aman. Ada banyak ya WNI kita di sana ya Pak? WNI kita total 138 dan 70 berapa ya? 79 kalau tidak salah. Sudah berada di KBRI. Selebihnya ada tinggal di kantung-kantung safe house yang disiapkan di kota Donetsk atau Odessa tidak salah. Dan yang lainnya adalah mereka yang menikah dengan warga negara setempat dan masih dalam posisi menimbang-nimbang ya, apakah mereka akan tetap tinggal di sana mengikuti pasangannya, suami atau istri, dan kemudian pada waktunya meninggalkan bersama keluarganya. Memang tidak bisa semuanya memiliki hak untuk menetapkan apa yang mereka pilih ya. Tapi KBRI kita aman ya di sana Pak ya? Masih ya? KBRI sesuai konvensi Wina ya, sebenarnya harus diamankan gedung-gedung premises diplomatik. Semua negara memiliki kewajiban untuk tidak merusak, mengganggu keberadaan satu misi diplomatik di negara-negara asing. Harapan kita hal ini tetap diberikan penghormatan oleh mereka yang sedang berkonflik, sehingga gedung KBRI kita juga bisa menjadi salah satu safe house bagi masyarakat kita sampai waktu nanti mereka dievakuasi keluar dari Ukraina. Baik, terima kasih Pak Faizasa. Semoga bisa baik-baik saja WNI kita dan kita bisa berperan aktif dalam hal ini agar kita semua dunia terselamatkan lah paling tidak dari konflik ini. Terima kasih Pak Faizasa, selamat siang. Terima kasih.